Elok Rumantini berusia 34 tahun jadi salah satu korban meninggal dalam tragedi tenggelamnya KMP Pratama Jaya di Selat Bali pada Rabu 2 Juli malam. Ibu Elok Hartatik mengatakan sang anak merupakan petugas kantin di KMP Tunu Pratama Jaya yang sebulan bekerja di kapal tersebut. Elok sendiri merupakan single parents yang harus menghidupi dua anaknya selesai suaminya meninggal dunia. Untuk mengetahui informasi lengkap terkait kabar ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, Aflahul Abidin. Selamat sore, Aflah. Oke, selamat sore, rekan Siswa. Baik, Aflah, silakan dengan laporannya. Baik, jadi benar bahwa Elok Rumantini merupakan salah satu dari 6 korban meninggal dalam tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya yang terjadi di Selat Bali pada Rabu tengah malam kemarin. Ibu Elok Hartati menjelaskan bahwa Elok bertugas sebagai penjaga kantin di kapal tersebut. Elok sudah bekerja sekitar 1 bulan dan selama bekerja dia terbiasa bekerja dengan shift 3 hari masuk dan 1 hari libur. Jadi selama ini Elok memang kegiatannya lebih banyak di kapal daripada di rumahnya. Rumahnya tidak terlalu jauh juga dengan pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Elok terakhir berangkat adalah pada 3 hari lalu, maka hari ini andai tidak ada tragedi KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam, Elok harusnya merupakan jadwal untuk pulang ke rumahnya. Elok ini merupakan seorang single parent yang memiliki 2 orang anak berusia 15 tahun yang akan masuk sekolah menengah pertama pada tahun ajaran baru mendatang, sementara satu anaknya lagi berusia 4 tahun. Dan akibat tragedi ini, kedua anak tersebut harus menjadi seorang yatim piatu dan dirawat oleh neneknya atau ibu Elok dan kakak Elok yang ada di rumah yang sama. Elok menjadi salah satu korban yang pertama kali teridentifikasi dalam tragedi tersebut. Jadi ketika pertama kali merilis daftar korban, memang tim SAR gabungan menyatakan bahwa Elok merupakan satu dari 4 korban yang ditemukan paling awal dalam tragedi tersebut. Elok kemudian dievakuasi dan dibawa ke wilayah perairan Gilimanuk di Bali sebelum akhirnya pada tadi malam setelah sebelumnya dirawat di RSUD Negara di Bali, jenazah Elok akhirnya dikirim ke rumah duka pada tadi malam dan jenazahnya setelah sampai pun akhirnya dimakamkan di pemakaman dekat rumahnya. Dan bisa saya jelaskan bahwa hingga saat ini proses pencarian masih terus berlangsung. Tim SAR gabungan mengerahkan belasan kapal untuk mencari keberadaan korban-korban lainnya karena memang pada saat-saat ini fokus utama tim pencari adalah mencari korban-korban yang masih belum ditemukan. Jika merujuk pada data manifest hingga saat ini atau data terakhir yang kami himpun dari tim SAR gabungan atau posko terpadu, bahwa korban meninggal berjumlah 6 orang dan korban selamat berjumlah 29 orang. Dan proses pencarian jika berdasarkan data manifest tersebut artinya masih ada 30 orang yang masih dalam pencarian hingga saat ini. Pencarian dilakukan mulai dari menyusuri lautan, di pinggiran daratan, juga tim SAR gabungan juga menerjunkan drone laut untuk menyisir di area sekitar bawah penampakan laut. Juga ada helikopter juga yang disiagakan untuk menyisir daerah-daerah di wilayah atas untuk memantau lebih luas kondisi sekitar lautan di Selat Bali. Sekitar informasi bahwa hingga saat ini aktivitas di pelabuhan Ketapang Banyuwangi masih berlangsung secara lancar dan normal. Aktivitas tidak ada yang terganggu, kapal-kapal masih beroperasi seperti biasa dan masih banyak kendaraan yang dilirik keluar masuk dari area pelabuhan di Ketapang maksud saya. Begitu sudah. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Timur Aflahul Abidin. Kami menunggu informasi lanjut dari Anda terkait dengan tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Selamat bertugas kembali. Mbak Elok ini sudah berapa tahun kerja di kapal ya? 1 bulan. Baru 1 bulan ya. Sebelumnya kerja apa? Biasa di itu warung-warung itu. Terus sejak kerja di kapal ini setiap hari berarti ikut kapal tersebut yang sama ya? Ya. Bu, 3 hari sekali, kadang ya 2 hari. Bu, Mbak Elok ini meninggalkan berapa anak? 2. 2 ya. Yang pertama sinten, Bu? Yang perempuan pertama Zulfa, yang kedua Tirsa. Zulfa ini kelas berapa, Bu, usianya? Mau masuk SMP.
Mau masuk SMP. Kalau yang adiknya umurnya Mau 4 tahun. mau 4 tahun. Sebelumnya katanya suami dari Mbak Elo ini juga meninggal ya Bu ya? Ya, belum 1 tahun. Belum 1 tahun. Terus ini mau 1 tahun. Berarti Mbak Elo ini selama ini memang tulang punggung keluarga juga ya Bu ya? Selama ini tinggal di mana Bu? Ya di sini. Di sini bareng jenengan juga. Ya, sudah zaman dulu. Bu, waktu kejadian itu jenengan dapat kabarnya sekitar jam berapa? Jam 4. Jam 4 pagi. Ya. Bangun tidur itu ya. Kemudian pribon Bu itu setelahnya? Ya, habis dari saya langsung ke Ketapang. Cari informasi. Apa betul bahwa itu kapal yang ternyata dari sana ya betul. Seperti apa Bu? Pertama kali informasinya Ibu memastikan bahwa itu Mbak Elo? Ya itu apa? Cari data. Di data waktu itu sudah ada waktu jenengan ke sana ya. Ya. Dan Sampun dimakamkan Mbak Elo tadi malam. tadi malam sampai ketemu. Terakhir ada pesan-pesan nggak Bu dari Mbak Elo? Enggak ada. Tidak ada firasat apa-apa? Enggak ada. Bu, waktu awal Mbak Elo bekerja di kapal itu kan baru sebulan ya. Waktu itu kerja, cari kerja atau pribon? Atau ada yang ngajak kerja Ada di yang sana? nawarin. Setelah dapat bantuan pemerintah ini, kan tadi juga ada dapat bantuan banyak, terus biaya pendidikan semuanya ditanggung. Rencananya pengen usaha apa? Ya itu tadi katanya Pak Camat bikin usaha apa jualan. Ibu memang suka masak-masak gitu? Ya, goreng-gorengan. Membantu ya Bu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.